Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 7, Indahnya Keberagaman Negeriku, subtema 1, Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku. Yuk kita simak videonya. Hari ini kita akan belajar mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keragaman di Indonesia, keragaman bahasa daerah, dan melestarikannya, serta menggali informasi teks melalui ide pokok. Mengidentifikasi faktor keragaman di Indonesia. Anak-anak, tahukah kalian keragaman di Indonesia itu dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan pekerjaan, dan Indonesia memiliki letak yang strategis. Keragaman agama yang ada di Indonesia terjadi disebabkan oleh letak Indonesia yang cukup strategis. Nah, hal ini yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia ikut serta menyebarkan agama di Indonesia. Saat ini, agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Nah, suku-suku ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Keragaman agama, suku bangsa, dan pekerjaan saling berkaitan, sehingga menjadi kekayaan bagi negara kita. Sebab itu, kita harus saling menghormati dan menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan Indonesia. Contohnya, kita tidak boleh mengganggu teman karena memiliki logat bahasa yang berbeda. Atau kita juga harus menghormati teman yang sedang beribadah, seperti tidak mengobrol di dekat teman yang sedang beribadah. Keragaman bahasa daerah dan melestarikannya. Anak-anak, tahukah kalian keragaman suku bangsa memengaruhi keragaman budaya di Indonesia? Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Anak-anak, tahukah kalian setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing? Dan setiap suku bangsa memiliki logat dan dialek yang khas sehingga kita dapat membedakannya dengan suku lain seperti suku Sunda, suku Jawa, dan suku Batak memiliki logat dan dialek yang berbeda. Anak-anak, perhatikan gambar berikut, ragam dan peta bahasa di Indonesia. Yang paling sedikit di Indonesia yang memiliki bahasa daerah adalah Yogyakarta dan Kepulauan Riau dengan satu bahasa. Dan yang paling banyak adalah Papua yang memiliki 290 bahasa daerah. Oleh sebab itu, agar bahasa daerah tidak punah, kita harus melestarikannya. Menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks adalah yaitu dengan menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Anak-anak, masih ingatkah? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Anak-anak, perhatikan teks berikut. Kita akan menentukan ide pokok dan kalimat pengembang dari paragraf pertama. Judulnya, organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, pada paragraf pertama tersebut, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Sekian video pembelajaran hari ini. Anak-anak jangan lupa kerjakan tugasnya dan kirimkan tugasmu ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.